Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali bersama Dapi 84. Kali ini Dapi 84 akan berbagi cara membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya menganggap Bapak Ibu sudah login di platform Merdeka Mengajar menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Tampilan berantakan seperti ini, kita langsung saja klik di pelatihan mandiri. Kemudian pilih topik yang sudah Bapak Ibu selesaikan, atau jika Bapak Ibu belum menyelesaikan, Bapak Ibu bisa memilih salah satu topik yang ada di platform Merdeka Mengajar. Seperti yang ada saat ini, di sini topik kurikulum Merdeka oleh rekan saya telah selesai dan siap untuk mempraktikkan aksi nyatanya. Kita coba klik praktikkan aksi nyata. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah siap untuk mempraktikkan aksi nyata. Kita klik. Di sini ada beberapa pilihan untuk aksi nyata topik kurikulum Merdeka ini. Yang pertama yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Aksi nyata ini bisa dilakukan untuk guru dan juga kepala sekolah. Kemudian ada juga untuk membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Aksi nyata ini untuk guru, khusus untuk guru, dan yang ini membuat diskusi kelompok terarah FGD terkait kurikulum Merdeka. Ini bisa dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Jadi ada 3 pilihan aksi nyata yang bisa Bapak Ibu lakukan di topik kurikulum Merdeka ini. Klik baca rincian untuk melihat lebih detail ketentuan dalam melakukan aksi nyata pilihan yang ini. Ini tampilannya, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ini dapat dilakukan untuk guru dan kepala sekolah. Aksi nyatanya, yang pertama itu rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Bisa rekan guru, bisa kepada orang tua, murid, dan sebagainya. Kedua, komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran tersebut. Ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media, presentasi, bisa berupa video, poster, booklet, lagu, puisi, dan lain-lain dengan cara yang efektif untuk sasaran. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk luring maupun daring melalui media yang menurut Anda sesuai. Keempat, mintalah refleksi umpan balik dari sasaran Anda dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. 5. Unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi dokumentasi kegiatan, dapat berupa dokumentasi kegiatan, paparan, atau media publikasi, penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah sesuai dengan poin 2 dan 3. Kemudian hasil refleksi umpan balik dari audiens Anda sesuai dengan poin keempat. Nah, inilah beberapa ketentuan jika Bapak Ibu memilih aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Jika Bapak Ibu ingin memilih aksi nyata ini, Bapak Ibu tinggal klik pilih aksi nyata ini. Atau jika Bapak Ibu ingin memilih aksi nyata yang lain, klik lihat pilihan lain. Saya pilih klik lihat pilihan lain. Di sini saya melihat membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas khusus untuk guru. Klik baca rincian untuk melihat lebih detail ketentuannya. Membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas dalam kurung khusus untuk guru. Aksi nyata pertama yang dilakukan yaitu buatlah strategi penerapan kurikulum Merdeka sesuai dengan pemahaman Anda. Misalnya membuat modul ajar dalam kurung RPP+, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, atau melakukan asesmen diagnostik, dan sebagainya. Silakan melibatkan aktor pemangku kepentingan untuk membantu pelaksanaannya. 2. Praktikan rancangan strategi Anda di kelas. 3. Mintalah umpan balik refleksi dari murid secara tertulis dalam kurung untuk jenjang PAUD dan SD fase A bisa secara lisan dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. 4. Unggah dokumen berisi. 5. Dokumentasi dalam kurung poin 1 dan 2 dapat berupa dokumentasi kegiatan, paparan, atau media publikasi. 6. Dokumentasi hasil refleksi umpan balik dari murid sesuai dengan poin yang ketiga.
Nah, inilah dia ketentuan aksi nyata jika memilih membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas khusus untuk guru. Bapak Ibu tinggal memilih saja aksi nyata yang mana yang dirasa mampu dan sesuai dengan Bapak Ibu. Di sini saya kondisikan saja memilih aksi nyata membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas khusus untuk guru. Saya klik pilih aksi nyata ini. Di sini saya sudah mempraktikkan cara memilih aksi nyatanya. Sekarang kita tinggal membuat aksi nyata menggunakan Canva. Kita lanjut ke tutorialnya. Di samping foto profil akun Belajar ID Bapak Ibu, terdapat titik 9, yaitu berkumpulnya aplikasi Google. Silahkan diklik. Kemudian kita scroll ke bawah dan cari aplikasi Canva. Nah, ini dia aplikasi Canva. Kemudian login menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Sebagai informasi, penting Bapak Ibu untuk login di Canva ini menggunakan akun Belajar ID, karena dengan login menggunakan akun Belajar ID di Canva ini ada beberapa fitur yang akan bisa kita gunakan secara gratis. Oke, langkah pertama untuk membuat aksi nyatanya, kita bisa klik presentasi untuk membuat bahan aksi nyata. Kita scroll ke bawah, Bapak Ibu bisa melihat template presentasi yang hendak Bapak Ibu gunakan. Di sini banyak sekali template-nya. Kita coba pilih salah satu. Atau kalau Bapak Ibu mau melihat yang lainnya lagi, bisa klik lihat semua. Scroll ke bawah dan banyak sekali template yang ada di sini. Bapak Ibu bisa memilih template yang Bapak Ibu inginkan. Kita coba praktik pilih salah satu template yang ini saja. 2 kali. Kemudian klik sesuaikan template ini. Klik. Nah, inilah Canva yang akan kita gunakan untuk membuat presentasi aksi nyata. Elemen-elemen ini bisa Bapak Ibu klik, bisa Bapak Ibu pindahkan, geser kemanapun Bapak Ibu inginkan. Begitu juga dengan teksnya ini, Bapak Ibu bisa klik dan bisa mengubah sesuai dengan teks yang Bapak Ibu inginkan. Termasuk elemen yang ini, Bapak Ibu bisa pindahkan, geser kemanapun Bapak Ibu inginkan, atau Bapak Ibu bisa hapus dengan klik elemennya lalu klik tanda hapus. Saya klik elemen ini dan saya klik hapus untuk menghapus elemen ini. Nah, sekarang elemen lampu itu sudah terhapus. Jangan lupa di bagian atas ketikkan judul Canva ini, hapus, buat judul file Canva ini. Kesepakatan kelas. Nah, saya sudah membuat judul Canva ini. Kemudian saya bisa, karena ini bagian tampilan awal halaman depannya, saya ketikkan topik kurikulum merdeka. Saya ingin mengecilkan hurufnya supaya tampilannya bagus. Di sini kita lihat di bagian atas kurangi ukuran font. Kita klik di bagian kurangi. Saya rasa cukup. Kita bisa atur lagi dengan cara menarik pada bagian ini. Bisa buat yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Intinya seperti itu. Elemen ini kita hapus juga bisa. Artinya Bapak Ibu merdeka untuk membuat tampilan Canva Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Ini saya ganti membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas.
Saya perkecil lagi hurufnya di sini. Oke. Oke, saya sesuaikan. Oke, ini saya ganti dengan nama saya saja. Fit. Oke, nama sudah. Saya sepertinya ingin memasukkan foto saya di Canva ini. Caranya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri ini ada unggahan. Klik unggahan, kemudian Bapak Ibu klik unggah file, dan Bapak Ibu bisa mencari foto yang hendak Bapak Ibu unggah di Canva. Saya cari dulu foto saya. Di sini, nah ini dia. Klik foto, kemudian klik open. Masih proses unggah. Nah ini dia, tinggal kita klik foto ini. Nah, sekarang fotonya sudah tampil di Canva. Saya tinggal menyesuaikan dengan kondisinya di sini Canva. Ini bisa saya klik tahan, caranya klik tahan, dan kita bisa menggeser, kita bisa menempati sesuai dengan dimanapun kita inginkan, seperti itu. Sekali lagi caranya klik tahan, dan Bapak Ibu bisa menggerakkan ke bagian mana yang Bapak Ibu inginkan, ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, seperti itu. Begitu juga ingin membesar, bisa Bapak Ibu seperti ini, tarik. Di bagian sini ada bagian sikunya ini, kita tarik ke bawah, nah, dia akan membesar seperti itu. Nah, kita dorong lagi ke dalam, dia akan mengecil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, begitu juga foto, kita bisa tarik, jika ingin membesar, seperti itu. Oke, saya kira cukup saja untuk di Canva di bagian covernya. Selanjutnya kita akan menampakkan halaman Canva yang kedua, yang berikutnya. Klik desain, di sini kita klik desain. Nah, kini Bapak Ibu bisa memilih Canva yang Bapak Ibu inginkan. Bisa banyak sekali yang menarik. Saya coba kembali pilih yang ini saja. Klik. Kemudian kita klik tambahkan sebagai halaman baru. Nah, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa menyesuaikan tampilan Canva ini sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Saya ingin menghapus elemen yang ini, klik hapus. Ini juga saya klik hapus, seperti itu. Ini juga saya klik hapus. Misalnya bisa saya ganti warnanya hitam, pilih warna hitam. Nah, dia tampil seperti itu ya, Bapak Ibu. Klik elemennya. Kalau Bapak Ibu ingin menghapus, klik hapus. Klik tahan, gerakkan kemanapun Bapak Ibu inginkan. Oke. Kita sekarang ingin memasukkan aksi nyata kita. Di halaman yang kedua ini, kita bisa ketikkan, kita berikan teks judulnya dulu, tambahkan judul. Kesepakatan kelas, kesepakatan kelas. Klik tahan, gerakkan ke atas. Oke, cukup. Ini klik tahan, geser. Oke, cukup. Sekarang kita akan menampakkan beberapa kalimat. Contohnya saja, kesepakatan kelas merupakan upaya untuk melibatkan murid secara langsung dalam menerima pendapat mereka.
Nah, pemahaman ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari mempelajari topik kurikulum Merdeka tadi. Jadi tinggal Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami dari topik kurikulum Merdeka tadi, masukkan di sini di bagian mengenai kesepakatan kelas, seperti itu. Oke Bapak Ibu, jika ingin menambahkan elemen supaya lebih menarik, caranya klik di bagian elemen, di bagian kiri sini, klik elemen. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan apa? Ingin menambahkan contohnya buku, gitu ya. Klik saja buku, ketik buku, enter. Nah, dia akan menampilkan beberapa elemen mengenai gambar buku. Kita contoh saja ya Bapak Ibu ya. Klik semua. Nah, di sini tampilannya banyak sekali. Sepertinya saya ingin memilih yang ini, tinggal diklik saja. Nah, dia akan langsung masuk ke Canva, tinggal klik tahan, gerakkan kemanapun Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Oke, untuk halaman yang kedua ini sudah selesai. Kita lanjut ke halaman ketiga. Kembali lagi ke desain. Klik halaman yang ketiga. Saya pilih yang ini saja. Klik tambahkan sebagai halaman baru. Ini saya tidak inginkan, saya klik hapus, saya geser ini, klik tahan, saya geser, saya ubah ini menjadi tujuan kesepakatan kelas. Di bagian ini saya tarik, saya tahan, saya klik tahan, tarik ke kanan. Nah, dia akan seperti ini. Klik tahan, saya geser ke atas sedikit ya, cukup. Ini saya klik tahan, saya geser ke sini. Nah, sudah cukup. Ini saya tarik kembali ke kanan di bagian sini. Iya. Ups, ya. Saya klik dua kali, dia akan langsung ngeblok semua ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya klik dua kali, dia akan langsung ngeblok. Tinggal kita masukkan teks yang kita inginkan. Tujuan kesepakatan kelas, contohnya 1. Mengikutkan peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Kemudian yang kedua, contoh saja Bapak Ibu ya, menjadikan murid subjek utama dalam pembelajaran. Bapak Ibu bisa menambahkan lagi poin ketiga dan seterusnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kesepakatan kelas. Nah, di sini saya klik kalimat ini, kemudian di sini saya klik tambah ukuran font supaya dia menjadi lebih besar seperti itu. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya klik, saya hapus saja. Ini pun saya klik, saya hapus saja. Yang ini ya bolehlah, tapi supaya lebih menarik lagi saya ingin menambahkan elemen. Kembali lagi kita di sebelah kiri klik elemen tujuan ya, kita ketikkan saya di sini tujuan Bapak Ibu untuk melihat. Iya, tujuan, enter. Nah, ini sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kan tujuan tuh seperti ini ya, yang seperti kayak gambar panah gitu, tinggal diklik saja. Nah, ini kan langsung muncul ke sini. Iya, sudah. Oke, kita sudah 3 halaman ya. Kita akan lanjut ke halaman 4. Klik desain. Pilih kembali apa yang ingin Bapak Ibu gunakan. Saya pilih yang ini. Tambahkan sebagai halaman baru. Ini saya klik saja, hapus. Klik hapus, klik hapus, klik hapus. Klik hapus. Elemen sini ya. Ini fokus. Oke, sekarang saya ingin membuat target audience. Klik 2 kali. Oke. Target audience. Kita perbesar di
bagian atas ini kita klik yang tanda plus, tambah ukuran font, dan dia akan membesar. Kita bisa klik tahan seperti ini. Nah, kita bisa gerakkan seperti tadi. Ini saya klik tahan, saya geser ke bawah. Saya klik 2 kali, tambahkan beberapa kalimat sesuai dengan yang diperlukan. Contohnya satu, target audience dari membuat kesepakatan kelas ini yang pertama guru, membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi dan pembelajaran. Oops, ini ternyata hurufnya besar semua ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Saya akan klik lagi tambahkan huruf besarnya. Ya, saya bisa kembali. Saya ingin menambahkan kalimat yang berikutnya. Di bagian kiri ada teks ini, kita klik teks. Nah, kita klik tambahkan subjudul. Oke, kita buat yang nomor 2, murid. Kedua, subjek. Murid. Contohnya saja ya, yang mengemukakan orang, yang murid mengemukakan pendapat dan memberi respon pada saat pembelajaran berlangsung. Ini kita kecil hurufnya agar sesuai dengan yang di atas. Oke, ini bisa saya perataan, klik sini. Oke, bisa saya pertebal. Oke. Oh, ini karena jenis huruf fontnya berbeda dengan di atas ya. Tapi tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan nanti dengan kondisi Bapak Ibu. Oke. Tambahkan elemen yang menarik. Target audience berarti murid ya, gambar murid. Oke, nah ini dia. Bapak Ibu bisa memilih tampilan grafis murid yang menarik saya ini saja ya. Klik. Oke, dia akan kita perkecil. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa letakkan di mana saja kita inginkan. Oke. Seperti ini dia, dan kita sudah membuat 4 kanva. Kita akan lanjut. Balik, klik desain. Pilih kanva yang kita inginkan. Saya coba pilih yang ini saja. Klik tambahkan sebagai halaman baru. Ini saya hapus. Oke, saya hapus. Klik hapus. Ini, klik hapus. Oke. Klik 2 kali. Kemudian kita menambahkan hasil kesepakatan. Nah, ini dia. Kita bisa geser kan seperti ini, geser. Oke, klik hapus. Oke. Nah, intinya Bapak Ibu sudah mempraktikkan hasil nyata ini di kelas. Jadi apa hasil kesepakatan murid di kelas pada saat itu, Bapak Ibu masukkan di kanva di halaman yang kelima ini. Kita contohkan saja hasil kesepakatan yang pertama, yaitu guru dan siswa. Ini guru dan siswa bersepakat berdoa sebelum belajar dan ketika mau pulang. Tarik di bagian sini untuk kemudian melihat tampilannya menjadi lebih baik. Nah, seperti ini. Klik kembali. Iya. Oke, sekarang kita klik 2 kali di bagian sini.
Oh sorry, nah, bisa juga di teks gini, teks tambahkan itu. Iya, kita bikin poin yang kedua. Contohnya apa? Contohnya guru dan siswa bersepakat hadir tepat waktu. Contohnya saya seperti ini Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi real kesepakatan Bapak Ibu dengan murid di kelas masing-masing. Saya perkecil huruf fontnya di sini, kurangi huruf font untuk menyamakan dengan font yang di atas. Oke, saya pilih sini untuk meratakan sesuai ya seperti ini. Tarik untuk menyamakan antara nomor 2 dan nomor 1. Jika belum merasa dipas, bisa ditarik ke bawah, klik tahan. Kita bisa geser kembali. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan nanti poin ketiga dan seterusnya sesuai dengan hasil kesepakatan Bapak Ibu dengan murid di kelas. Tambahkan elemen yang menarik. Elemen. Oke, kita pilih aja kesepakatan kelas. Enter. Nah, kita bisa melihat di sini elemen yang sesuai dengan Canva halaman kelima ini. Sepertinya yang ini cocok ya Bapak Ibu. Klik, oke, letakkan di sini. Oke, selesai. Sudah 5 halaman Canva yang kita sudah buat. Selanjutnya kita akan melampirkan dokumentasi. Dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Kembali pilih ke desain sebelah kiri atas, klik. Lalu pilih bagian ini saja, sama saja, tambahkan sebagai halaman baru. Yang di sini saya bisa membuat dokumentasi. Dokumentasi. Ini saya geser lagi ke atas sedikit. Klik atas, geser, klik hapus, 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 klik hapus. Karena kita ingin melampirkan atau menambahkan dokumentasi hasil membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu bersama murid di kelas. Caranya klik unggahan, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik dokumentasi. Di sini karena saya sudah mengunggah salah satu dokumentasinya sebagai contoh saja, tinggal diklik. Nah, dia akan muncul di Canva ini. Kita bisa sesuaikan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan kembali 2, 3, atau bahkan 4 foto dokumentasi murid membuat kesepakatan kelas di Canva di halaman yang ke-6 ini. Atau saya praktikkan tambahkan lagi salah satu foto. Nah, seperti ini contohnya. Klik anak-anak membuat kesepakatan kelas. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, ini pada saat anak-anak membuat kesepakatan kelas di kelas. Masukkan ke bagian ini. Tambahkan lagi sebanyak 4 foto dokumentasi, kurang lebihnya begitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Canva umpan balik ya di bagian halaman yang ke-7. Oke, kembali kita ke klik desain. Kita pilih saja yang ini. Oke, kita klik tambahkan sebagai halaman baru. Ini kita hapus saja. Klik hapus, klik hapus, klik hapus, klik hapus, klik hapus. Geser, klik hapus. Umpan balik. Umpan balik. Ini karena Oke, selanjutnya Bapak Ibu mengunggah umpan balik yang telah Bapak Ibu buat dan telah diisi oleh murid-murid di kelas Bapak Ibu. Caranya sama seperti tadi, Bapak Ibu unggah umpan baliknya di laptop,
kemudian klik unggahan, dan klik unggah file. Pilih lembar umpan balik yang telah Bapak Ibu unggah di laptop. Di sini karena saya sudah mengunggah umpan balik di laptop dan telah mengunggahnya di Canva ini, saya tinggal memilih umpan balik yang akan saya unggah di Canva ini. Seperti ini contohnya, saya klik, nah ini sudah muncul. Saya klik satu lagi, nah ini sudah muncul. Untuk umpan baliknya ini minimal 3 ya Bapak Ibu ya. Pilih satu lagi, oke, klikkan, sesuaikan tempatnya. Tarik bagian sini untuk perkecil, ya geser, ditahan, ya seperti itu. Nah, seperti ini, bisa dari ke atas sedikit, oke. Nah, sudah ada 3 umpan balik yang kita unggah di halaman 7 ini ya, Bapak Ibu. Jadi minimal 3 umpan balik, lebih itu bagus, tapi minimal 3. Begitu juga dengan foto dokumentasi tadi, Bapak Ibu bisa menambahkan 3 atau 4 foto dokumentasi sebagai bukti Bapak Ibu telah membuat aksi nyata di kelas bersama murid. Oke, sekarang kita sudah hampir selesai. Kita tinggal melampirkan halaman penutup. Oke, kita kembali saja ke bagian depan sini. Kita klik. Oke, saya ingin menampilkan halaman 1 ini sekaligus menjadi halaman terakhir. Caranya, klik di bagian halaman Canva ini. Kemudian ada titik 3 ini kita klik. Kemudian kita klik duplikat satu halaman. Nah, dia sudah membuat duplikat halaman yang sama tadi sesuai dengan halaman 1. Kemudian saya ingin memindahkan halaman ini ke bagian terakhir. Di sini Bapak Ibu ya, saya ingin memindahkan sini caranya klik tahan, gerakkan ke sebelah kanan di bagian sini, di bagian antara halaman 7 dan antara halaman 8. Kemudian lepaskan. Nah, seperti itu. Lalu pindahkan halaman 8 ini ke halaman 7. Nah, maka halaman 8 ini akan menjadi halaman yang terakhir. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat tampilan hasil Canva yang telah kita buat. Caranya, di bagian atas ini ada tampilan, klik tampilkan. Kemudian klik tampilkan. Nah, inilah hasil Canva yang telah tadi kita buat. Klik untuk melihat Canva berikutnya. Klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, dan klik lagi. Untuk kembali ke Canva di awal, di laptop kita klik Escape ya, atau singkatannya ESC untuk kembali ke tampilan Canva di awal. Nah. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat presentasi Canva. Karena di platform Merdeka Mengajar, kita akan mengunggah dalam bentuk PDF caranya. Kemudian kanan atas ada kita lihat bagikan, kita klik bagikan. Kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat unduh, klik unduh. Kemudian di jenis file ini kita ubah, klik tanda panah ke bawah ini. Kemudian kita pilih PDF standar, kita klik PDF standar. Selanjutnya kita klik unduh. Dalam keadaan proses. Nah, ini dia, kita sudah berhasil mengunduh dalam bentuk PDF. Kita klik untuk melihat. Nah, inilah dia, kita sudah berhasil mengubahnya dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita akan kembali ke platform Merdeka Mengajar untuk mengunggah file PDF aksi nyata ini ke platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi kita kembali ke platform Merdeka Mengajar, kita klik topik kurikulum Merdeka. Kita scroll ke bawah, kumpulkan lembar aksi nyata, kita klik. Nah, ini dia, kita sudah di bagian lembar aksi nyata. Kita akan mengunggah dokumen aksi nyata. Di sini terlihat format PDF maksimal 10 MB. Kita klik pilih file. Kemudian kita pilih file membuat kesepakatan kelas yang tadi telah kita unggah dalam bentuk PDF. Kita klik. Kemudian klik open.
sementara dalam proses. Oke, kita sudah berhasil mengunggah aksi nyata. Selanjutnya kita masukkan judul aksi nyata. Membuat kesepakatan kelas. Kita scroll kembali ke bawah di bagian deskripsi. Ceritakan bagaimana Anda membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Jenis strategi yang Anda pilih dalam penerapan kurikulum Merdeka di kelas, sertakan juga alasannya mengapa memilih strategi tersebut. Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan keadaan dan kondisi Bapak Ibu. Contoh saja, jenis strategi yang saya pilih yaitu melaksanakan membuat kesepakatan kelas. Titik alasannya karena perlunya membuat kesepakatan kelas bersama murid untuk dapat ditaati bersama. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membuat sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Kemudian rencana penerapan strategi tersebut Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Kita scroll ke bawah di bagian refleksi, hal yang Anda pelajari dari kegiatan ini. Bagaimana perasaan Anda saat melakukan aksi nyata? Jadi Bapak Ibu bisa menggambarkan di sini perasaan Bapak Ibu saat melakukan aksi nyata. Kemudian hal baru yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata, Bapak Ibu biasa tambahkan di sini. Kemudian tuliskan kendala tantangan yang Bapak Ibu alami pada saat melakukan aksi nyata dan bagaimana caranya Bapak Ibu mengatasinya. Semuanya Bapak Ibu tuliskan di bagian refleksi ini. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu bisa memahaminya. Jika sudah terisi semua ini, di bagian bawah ini kita lihat saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain kita centang. Kemudian umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dokumen, juga dicentang. Nah, jika demikian, Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan. Dengan mengklik kumpulkan, maka Bapak Ibu telah selesai dalam mengunggah aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Tinggal menunggu validasi dari penelaah mengenai aksi nyata yang telah Bapak Ibu unggah. Sebagai tambahan, aksi nyata membuat kesepakatan kelas yang telah Dapil 84 contohkan, praktikkan dalam video ini, sebelumnya telah Dapil 84 unggah dalam aksi nyata rekan sejawat di tempat tugas dan telah divalidasi oleh penelaah dan telah lulus dan sudah mendapatkan sertifikat dari topik kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata modifikasi sebagaimana yang saya praktikkan dalam video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.